Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips bagi yang ingin memulai bisnis tapi tidak punya modal uang. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang ternyata ingin memulai bisnis tapi bertanya modalnya dari mana, aku nggak punya uang, aku nggak punya ini dan sebagainya, sehingga mereka nggak mulai-mulai bisnis. Gimana sih kita sebagai pebisnis kalau ingin mendapatkan modal uang? Nah, sebenarnya ada banyak cara, aku share beberapa saja di sini, so perhatikan video ini sampai habis. Cara yang pertama untuk mendapatkan modal uang adalah cari investor. Oke, ini di bisnis apapun ya. Aku belajar cari investor itu mungkin dari bisnis startup atau perusahaan digital. Tapi perusahaan apapun, mau kalian itu jualan ayam, mau kalian itu jualan baju, jualan sepatu, nggak masalah. Kalian tetap bisa cari investor. Dan investor ini juga ada berbagai macam jenis. Yang pertama, kalian bisa cari angel investor. Angel investor ini adalah investor yang dimana dia itu nggak memerlukan apa-apa. Mungkin bisa dibilang ini adalah penyelamat bagi kalian. Contohnya misalnya saudara kalian atau sepupu kalian baru saja di PHK dan uang PHK-nya itu nggak tahu mau digunakan apa. Nah, kalian bisa meminta uang itu untuk dijadikan bisnis. Atau saudara kalian punya uang berlebih. Nah, kalian bisa minta uang itu untuk menjalankan bisnis, katakanlah gitu. Nah, angel investor ini biasanya itu dari keluarga sendiri, atau saudara, atau teman baik, atau sahabat. Dan mereka itu tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pengembalian dari dana tersebut. Makanya dinamakan angel. Mereka adalah penyelamat bagi kalian yang ingin memulai bisnis tapi nggak punya modal uang. Ya, aku pikir angel investor ini mungkin jarang ya, kecuali kalau misalnya kita punya hubungan baik dengan orang itu. Makanya dia bisa ngasih sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa. Ya, ibaratnya mungkin kalian pernah membantu seseorang dan seseorang itu punya uang dan dia akan memberikan uang itu ke kalian untuk dijadikan bisnis. Nah, mungkin angel investor sangat jarang. Mungkin kalian bisa cari yang kedua, yaitu inkubator. Nah, inkubator ini lebih banyak kemungkinannya daripada angel investor. Biasanya itu perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom atau perusahaan apa yang besar itu biasanya akan mengadakan event-event atau kompetisi yang dimana di dalam kompetisi itu ada inkubator. Nah, inkubator ini ada dua biasanya, yang inkubator biasa atau akselerator atau akselerasi. Nah, yang inkubator biasa ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan pemula. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin bisnis dan kalian itu masih awal start, cuma punya ide doang, cuma punya ya rencana bisnis doang tapi belum melakukan, kalian bisa datang ke inkubator itu. Biasanya mereka akan tidak hanya menyediakan dana, tapi juga mereka akan menyediakan mentorship. Jadi kalian diajari mulai dari bisnis plan, mulai dari marketing, mulai dari production, apapun yang berhubungan dengan bisnis kalian akan diajari di sana. Tapi biasanya ada batas waktu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Nah, di inkubator ini kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya, tidak hanya uangnya, tapi informasi atau ilmu yang akan kalian dapatkan di sana. Oke, itu kalau inkubator. Kemudian investor yang ketiga ini adalah venture capital. Nah, venture capital ini sudah bentuknya perusahaan. Jadi ada loh perusahaan-perusahaan di luar sana yang mau berinvestasi ke perusahaan-perusahaan kecil atau ke bisnis-bisnis kecil yang kemungkinan atau potensi kedepannya itu sangat besar. Jadi mereka itu justru mencari kalian sebenarnya. Jadi kalian kalau misalkan punya ide yang bagus, ide bisnis yang bagus, kalian coba datang ke venture capital. Venture capital itu ada banyak banget. Nanti aku akan share beberapa di sini. Nah, mereka itu sebenarnya mencari bisnis-bisnis kecil seperti kalian untuk dikembangkan, untuk didanai, biar bisnis kalian itu menjadi besar. Nah, lalu apa keuntungannya bagi investor-investor ini? Mereka itu biasanya punya 3 jenis perjanjian. Ya, ini yang aku tahu ya. Mungkin di luar ini ada banyak. Yang pertama yaitu jenis perjanjian bagi hasil. Jadi investor itu biasanya atau ada investor yang melakukan sistem bagi hasil. Bagi hasil itu kayak gimana? Jadi bagi hasil itu kalau misalnya memang kita mendapatkan untung, ya hasilnya dibagi. Entah berapa persen, 70-30, 60-50, 80-20.
itu tergantung dari perjanjian kalian dengan investor. Tapi yang memodali kalian tetap investor. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat untung, katakanlah perjanjiannya 80-20. 20% untung itu kalian harus berikan ke investor. Kemudian yang nomor 2 ini yang paling sering digunakan, yaitu pinjaman dengan bunga dan dengan jangka waktu. Sebenarnya istilahnya dipinjami uang dulu oleh investor, nanti misalnya batas waktunya 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, kalian harus mengembalikan uang itu beserta bunganya. Jadi kalian ibaratnya cuma dipinjami doang. Tapi menurutku kalau misalnya kalian ke venture capital, kalian nggak hanya akan dipinjami uang kok. Kalian akan dikasih ilmu juga, kalian dikasih tools juga, mungkin networking juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, venture capital itu bisa menghubungkan kalian. Kayak gitu. Kenapa ya? Mereka nggak mau rugi. Mereka sudah invest ke kalian, katakanlah investnya 200 juta atau 300 juta ke kalian. Nah, mereka nggak mau rugi dong uangnya. Nah, makanya mereka kasih kalian network, kasih kalian ilmu biar bisnisnya berkembang dan semakin untung di sana. Kayak gitu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu saham. Nah, saham ini mungkin agak tricky. Kalian itu kalau misalkan dalam perjanjian, kalau misalnya bentuknya itu saham ya, kalian jangan kasih persentase terlalu besar ke investor. Kenapa? Karena valuasi atau value dari perusahaan kalian itu akan naik. Kalau misalkan persentasenya terlalu besar, maka saham yang dipegang investor akan sangat besar. Kalau misalkan saham yang dipegang investor sangat besar, bisa jadi perusahaan kalian akan diambil alih oleh investor kalau besar. Kayak gitu. Jadi sangat tricky, sangat hati-hati kalau misalnya kalian ingin main saham. Meskipun kalian itu perusahaan kecil ya, tapi kan nantinya akan jadi besar. Kalian nggak mungkin dong perusahaan itu stake di kecil terus, enggak kan? Kalian ingin membesarkan perusahaan kan? Nah, kalau perusahaannya besar dan persentase saham investor besar, maka mereka bisa dapat untung yang gede banget, bahkan bisa ambil alih perusahaan kalian. Nah, karena itu harus hati-hati. Oke, yang kedua yaitu kalian harus kerjasama dengan orang lain. Nah, kerjasama dengan orang lain itu maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kalian ingin punya bisnis, katakanlah ingin bikin restoran, tapi kalian nggak punya tempatnya, terus kalian gimana? Mau beli tempat juga mahal, kalian nggak punya uang. Nah, lalu gimana? Nah, kamu kerjasama dengan orang yang punya lahan atau punya tempat. Contohnya, kamu tahu di suatu tempat ada tempat yang kosong, katakanlah. Nah, itu bisa digunakan jadi restoran. Kamu datangi dia, datangi orang itu, ajak kerjasama. Kerjasamanya terserah, mau bagi hasil, mau kamu sewa, dan sebagainya, terserah. Kalau menurut aku sih bagi hasil aja, biar kamu nggak DP di awal gitu kan, biar kamu nggak ngeluarin uang, kayak gitu. Nah, terus kemudian alat-alat yang ada di dalamnya, mulai dari kursi, meja, dan sebagainya, kamu bisa mungkin datang ke supplier yang mau untuk bayar mundur. Bayar mundur itu artinya bayar di belakang. Jadi kalian datangi supplier, minta stok berapa, kemudian kalian bikin perjanjian, ini akan dibayar 6 bulan ke depan. Ini akan dibayar berapa bulan ke depan. Mungkin harganya akan lebih naik, tapi at least kalian tidak ada modal dulu di awal. Kayak gitu. Terus karyawannya di mana? Karyawan kan digaji di akhir. Nah, kalian harus bisa mempromosikan usaha itu sehingga usaha itu bisa sukses dan bisa membayar semua keperluan kalian atau kelengkapan kalian itu. Jadi sebenarnya nggak ada problem. Kalian nggak punya uang, kalian nggak punya modal apa, kalian tetap bisa berbisnis dengan cara yang aku sebutkan tadi. Kalau memang kalian masih nggak bisa cari investor, kalian nggak mau kerjasama dengan orang lain, ya mungkin kalian bisa lakukan hal yang sama dengan kebanyakan orang lakukan, yaitu pinjam dari bank. Ya mau gimana lagi, tapi jangan pinjam dari rentenir ya. Jangan pinjam dari rentenir, jangan pinjam uang dari mungkin pinjaman online juga. Meskipun sangat mudah bagi mereka untuk memberikan uang ke kalian, mungkin bahkan tanpa syarat juga. Kalau bank kan ribet, perlu ini, dan sebagainya. Tapi at least lebih baik kalian kalau terpaksa ya pinjam ke bank. Tapi aku nggak sarankan untuk pinjam. Oke, lebih baik kalian cari investor atau kerjasama. Kemudian kalau misalnya kalian memang nggak bisa lakukan ketiga hal itu, ya udah kalian lakukan yang keempat, dropship aja dulu. Oke, kalian dropship dulu. Sudah ada banyak sekali video di channel ini yang menjelaskan atau mengajarkan kalian tentang dropship. Jadi sabar dulu. Sadari diri kalian bahwa kalian itu nggak punya modal. Kalian nggak punya uang. Kumpulkan uang dulu dengan dropship. Nah, dropship ini tidak hanya mengumpulkan uang, tapi kalian juga bisa belajar berbisnis, belajar menghadapi pelanggan kayak gimana, belajar handle komplain customer kayak gimana, handle pesanan kayak gimana, ngirim barang itu kayak gimana,
komunikasi dengan supplier itu kayak gimana. Nah, kalian bisa belajar semuanya dari dropship. Oke teman-teman, itu tadi beberapa hal yang bisa kalian lakukan atau tips ya yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan modal uang bagi kalian yang ingin berbisnis. So, sebenarnya modal uang itu nggak jadi masalah bagi siapapun untuk memulai bisnis. Tanpa modal pun bisa sebenarnya kita. Tergantung kitanya itu niat atau enggak, bener-bener mau atau enggak. Cuman pengen kayanya doang atau kita mau berusaha kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian memang bener-bener ingin memulai bisnis, aku sarankan banget kalian lihat semua video di channel Mari Berkarya ini, karena itu akan mengajarkan kalian tentang mulai dari konsep dasar bisnis kayak gimana, dropship itu kayak gimana, reseller kayak gimana, memulai bisnis tanpa modal itu kayak gimana. Kalian bisa dapatkan semuanya di channel ini. So, pastikan kalian lihat video-video di channel ini, oke? Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!